Malam itu, suamiku Baskara berdandan lebih necis dari biasanya. Dia berdiri di depan cermin, menyemprotkan parfum aroma kayu yang pekat dan belum pernah kucium sebelumnya. Lalu, dengan sibuknya ia memilih kemeja biru dongker baru yang baru saja kusetrika kaku sore tadi. Dia mondar-mandir di kamar, terus-menerus melirik jam tangannya. Ada raut gugup sekaligus gembira yang coba ia sembunyikan di balik senyum canggung. Aku menghentikan sejenak sinetron yang kutonton dari sofa dan menatap suamiku dengan curiga. Mau kemana rapi sekali, parfumnya juga asing. Sepertinya baru pertama kali pakai, ya? Mendengar kata-kataku, suamiku tersentak dan bergegas berbalik. Senyum di bibirnya menjadi semakin canggung. Oh, ini reuni teman-teman kuliah. Teman-teman dekat sekali, sih. Tiba-tiba saja mereka mengabari, sudah lama tidak bertemu, jadi harus sedikit rapi, kan? Parfum ini hadiah dari teman yang baru pulang dari Prancis, jadi aku coba saja. Begitu mendengar dua kata reuni kuliah, rasanya ada duri tak kasat mata yang menusuk dadaku. Intuisi seorang wanita, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh sains, sedang berbisik bahwa ada yang tidak beres. Aku dan Baskara sudah menikah selama 5 tahun. Aku tahu seluk-beluk hubungan sosialnya. Memang benar dia punya kelompok teman akrab semasa kuliah, tetapi mereka tidak pernah sekalipun mengadakan reuni di hari kerja seperti ini. Jika memang ada pertemuan, suamiku pasti sudah memberitahuku beberapa hari sebelumnya. Aku berusaha keras menepis perasaan tidak enak ini. Jangan terlalu curiga. Mungkin aku saja yang terlalu sensitif. Aku tersenyum, bangkit, dan merapikan kerah kemeja suamiku. Oh, begitu? Kalau begitu, selamat bersenang-senang, ya? Jangan minum terlalu banyak, pasti banyak cerita kalau sudah lama tidak bertemu. Santai saja, tidak usah buru-buru pulang. Aku berakting seolah-olah aku adalah istri yang pengertian dan sepenuhnya mempercayai suamiku. Tapi entah kenapa, tenggorokanku terasa pahit saat mengucapkan kata-kata itu. Baskara tampak menghela napas lega karena aku tidak bertanya lebih jauh. Dia memelukku, tapi pelukannya terasa ringan, terburu-buru, dan sekadarnya, tidak seperti pelukannya yang hangat dan dalam seperti biasanya. Memang istriku yang terbaik. Kalau begitu, aku berangkat, ya. Tidurlah lebih awal, jangan menungguku. Begitu selesai bicara, ia mengambil kunci mobil dan dompetnya, lalu bergegas keluar pintu seolah-olah berlari. Begitu pintu terbanting menutup, senyum di wajahku pun lenyap seketika, menjadi dingin. Rumah tiba-tiba terasa kosong dan asing. Aroma parfum suamiku yang aneh masih tertinggal di udara. Segalanya terasa janggal, sama seperti dirinya saat ini. Aku terduduk lemas di sofa. Di televisi, dialog-dialog melankolis dan adegan romantis dari sinetron terus berlanjut, tapi aku tidak bisa lagi fokus. Selama 5 tahun waktu yang tidak singkat aku telah melepaskan posisi manajer tim keuangan di sebuah perusahaan multinasional yang membuat semua orang iri, dan memilih untuk diam-diam mendukungnya dari belakang, mengurus rumah tangga. Aku merawat putri kecil kami, Hana, di rumah, mengelola keuangan keluarga, dan bahkan menggunakan keahlianku untuk menangani investasi kami. Teman-temanku semua bilang aku bodoh, bahwa pengorbananku terlalu besar, tapi aku hanya menanggapinya dengan tawa. Aku percaya pengorbananku setimpal, karena aku punya Baskara, suami yang mencintaiku. Dia selalu berkata bahwa akulah hal paling berharga yang dimilikinya. Sarinah, karena kamu mengurus rumah dengan sempurna, aku bisa bekerja dengan tenang di luar. Kamu adalah penopangku yang paling kokoh. Aku mempercayai kata-kata itu dengan sepenuh hati, dengan naifnya. Tapi malam ini, penopang itu goyah hingga ke akarnya. Aku mencoba menepis pikiran-pikiran sia-sia, mengulang dalam hati bahwa aku harus mempercayai suamiku. Aku bangkit, merapikan rumah, lalu masuk ke ruang kerja untuk memeriksa kembali buku kas kami. Semuanya tertata rapi, dan pos-pos investasi terus menghasilkan keuntungan. Secara materi, hidup kami tidak kekurangan satu hal pun. Tapi, mengapa hatiku terasa begitu hampa? Saat sedang melamun, tiba-tiba telepon berdering, ayahku. Sarinah, maaf menelepon jam segini. Tapi bisakah kamu mengambilkan dokumen tender yang ayah lupa di atas meja kerja dan mengantarkannya ke kantor? Ayah besok pagi-pagi sekali harus dinas keluar kota, baru teringat sekarang. Suara ayah terdengar panik. Baik, ya. Aku segera ke sana sekarang. Aku menjawab dengan cepat. Kantor ayahku berada di wilayah yang berbeda, tetapi akan lebih cepat jika melewati jalan pintas yang membelah kawasan industri. Jalan itu biasanya sepi, tetapi aku meraih mantelku dan bergegas keluar.
Yang ada di pikiranku hanyalah segera mengantarkan dokumen ayah. Saat mobilku melintasi jalan pintas yang sepi itu, di kedua sisi jalan berderet pabrik-pabrik yang sudah tutup dalam keheningan. Tiba-tiba, sebuah siluet yang familiar tertangkap mataku, membuat jantungku serasa berhenti berdetak. Di bawah cahaya lampu jalan yang kekuningan, mobil Pajero Sport hitam milik suamiku terparkir di depan sebuah motel dengan nama Norak, Motel Mawar. Dia bilang ada reuni di sebuah restoran di kawasan Senopati. Lalu mengapa mobilnya ada di sini? Hawa dingin merayap di punggungku. Dengan tangan gemetar, aku memperlambat laju mobil dan memarkirnya di sudut seberang jalan, di tempat yang tidak akan terlihat. Dari sana, aku bisa mengamati pintu masuk motel dengan jelas. Tepat pada saat itu, pintu motel terbuka. Dua bayangan keluar dari dalam, dan pada saat itu juga, duniaku runtuh. Itu Baskara. Dan dia tidak sendirian. Di sampingnya ada Mawar, teman kuliah yang sering ia sebut sebagai sahabat karibnya. Mawar mengenakan gaun merah menyala yang ketat, dengan rambut bergelombang yang indah. Dia bersandar di bahu Baskara sambil tertawa dan membisikkan sesuatu. Baskara, alih-alih mendorongnya, justru merangkul pinggangnya dengan sangat alami. Sebuah gestur mesra yang begitu kurang ajar. Mereka tidak langsung masuk ke mobil, melainkan berlama-lama di depan motel seperti sepasang kekasih yang enggan berpisah. Di dalam mobil, aku mencengkeram setir dengan kedua tangan. Buku-buku jariku memutih, air mata tidak keluar. Tidak setetes pun. Perasaan yang kurasakan saat ini bukanlah sakit, melainkan mati rasa. Segalanya menjadi kabur, telingaku berdengung. Aku telah ditipu dengan cara yang begitu klise dan kejam. Drama reuni kuliah, bisikan cinta, semuanya hanyalah akting murahan untuk menutupi dosa ini. Setelah beberapa menit, Baskara membukakan pintu penumpang untuk Mawar. Sebelum Mawar masuk, dia bahkan membungkuk dan mengecup ringan rambut Mawar. Pemandangan itu bagaikan belati terakhir yang menembus jantungku yang sudah hancur berkeping-keping. Setelah Mawar duduk, Baskara berjalan ke sisi pengemudi dan masuk ke mobil. Lalu, ia melajukan mobilnya ke arah pusat kota. Mungkin ia berencana mampir ke bar untuk minum-minum sebentar demi menciptakan alibi sebelum pulang. Bahkan setelah mobilnya menghilang dari pandangan, aku masih duduk sendirian di dalam kegelapan untuk waktu yang lama, bersama dengan kebenaran kejam yang baru saja kusaksikan. Berapa lama aku duduk diam di dalam mobil? Rasa sakit awal telah berlalu, digantikan oleh ketenangan yang mengerikan. 5 tahun cinta, pengorbananku, semuanya menjadi komedi yang menggelikan dalam sekejap. Aku hanyalah boneka bodoh yang dimainkan dalam drama yang disutradarai oleh suamiku sendiri. Permainan ini, kaulah yang memulai. Baiklah, akan kuladeni. Tapi mulai sekarang, aturannya aku yang buat. Aku dengan tenang mengeluarkan ponselku. Dari daftar kontak, aku mencari nama yang sudah lama kusimpan tetapi belum pernah kuhubungi, Sentanu. Suami Mawar. Nomornya tidak sengaja kulihat di daftar tamu pernikahan seorang teman bersama kami. Aku menarik napas dalam-dalam. Dengan jari-jari yang dingin dan kaku, aku mengetik pesan singkat tanpa emosi. Pak Sentanu, suami saya Baskara dan istri Anda sepertinya sedang mengadakan reuni di Motel Mawar, kamar 201. Aku tidak yakin apakah mereka benar-benar berada di kamar 201. Aku hanya mengetik angka acak. Tapi aku tahu, percikan api sekecil ini sudah cukup. Setelah mengirim pesan, aku tidak menunggu balasan. Aku menyalakan mesin mobil dan memutar balik, menjauh dari jalan menuju kantor ayahku. Dokumen itu tidak lagi penting. Malam ini, ada hal-hal yang jauh lebih penting untuk diselesaikan. Dengan hati yang anehnya tenang, aku mengemudikan mobil menuju rumah. Badai di hatiku telah reda, menyisakan langit yang tenang, namun penuh dengan awan gelap dan kilat. Baskara, drama yang kau buat sudah waktunya untuk ditutup. Aku mengemudi pulang seperti orang yang kehilangan akal. Namun, berbeda dengan penampilanku, pikiranku justru lebih jernih dan rasional dari sebelumnya. Lampu-lampu jalan di sepanjang jalan pulang yang familiar, setiap garis di jalan raya, semuanya tampak anehnya jelas. Di tempat yang ditinggalkan oleh keterkejutan awal, yang tersisa bukanlah air mata atau keputusasaan, melainkan keheningan yang menakutkan, seperti danau yang tenang sebelum badai besar datang. Aku merasakan badai akan segera datang dalam diriku, dan badai itu akan menyapu bersih semua kebohongan dan pengkhianatan yang harus kutanggung. Aku tiba di rumah dan membuka pintu dengan pelan. Rumah itu sunyi dan gelap. Baskara belum kembali. Bagus. Aku punya lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dramaku sendiri. Aku langsung masuk ke kamar tidur, melepaskan mantel yang terasa dingin oleh angin malam, dan duduk di depan meja rias.
Wanita di cermin tampak sedikit lelah, tetapi tidak ada setetes pun air mata. Wajahnya masih anggun, tetapi di matanya ada tekad dingin yang bahkan aku sendiri baru pertama kali melihatnya. Sarinah, jangan menangis, jangan jadi lemah. Kalau kamu hancur sekarang, kamu kalah telak. Kamu tidak boleh kalah, demi dirimu sendiri, dan demi putrimu. Saat itu, ponsel yang kuletakkan di atas meja rias bergetar hebat. Nomor tidak dikenal. Jantungku berdebar kencang, aku bisa menebak siapa itu. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga ketenangan agar suaraku tidak bergetar. Lalu aku menjawab telepon. Halo? Hening selama beberapa detik di seberang sana. Hanya terdengar suara napas yang kasar dan terengah-engah. Akhirnya, suara seorang pria yang rendah dan serak karena menahan amarah terdengar. Apakah ini Anda? Orang yang mengirim saya pesan? Aku tidak langsung menjawab. Aku ingin memastikan. Maaf, ini dengan siapa? Sentanu, suami Mawar. Suaranya terdengar seperti tercekik. Nama itu, konfirmasi itu, bagaikan tembakan pistol penanda dimulainya perlombaan. Perang yang tidak bisa lagi ditarik kembali telah dimulai. Ya, ini saya. Suaraku setinggi Nes. Apakah yang Anda katakan itu benar? Tanyanya, seolah berusaha berpegang pada harapan samar, seolah tidak ingin mempercayai kebenaran yang kejam. Penjelasan panjang tidak perlu. B1234XYZ, Pajero Sport hitam. Itu mobil suami saya, kan? Sekitar 30 menit yang lalu, mobil itu meninggalkan motel Mawar bersama istri Anda. Kurasa itu sudah cukup. Keheningan kembali menyelimuti seberang telepon. Aku bisa mendengar dia menarik napas dalam-dalam, suara dadanya yang naik turun seolah menahan amarah yang akan meledak. Alih-alih merasa puas, aku merasakan rasa solidaritas yang aneh. Dia juga, sama sepertiku, telah ditusuk dari belakang oleh orang yang paling ia percayai. Apa rencanamu? Sentanu akhirnya angkat bicara. Suaranya sedikit lebih tenang, tetapi di balik ketenangan itu tersimpan bahaya yang menakutkan. Aku belum tahu. Tapi yang pasti, aku tidak akan membuat keributan sekarang dan memberi mereka kesempatan untuk berkelit dan membuat kita terlihat seperti pasangan pencemburu yang posesif. Aku mengerti, katanya tegas. Besok jam 9 pagi, kita bertemu di kafe ruang di sudut jalan X. Kita perlu bicara langsung, dia membuat keputusan tanpa meminta pendapatku. Dan aku tahu, orang ini adalah sekutu yang kubutuhkan. Baik, sampai bertemu besok. Aku menjawab singkat dan menutup telepon. Meskipun percakapan itu singkat, sebuah aliansi tanpa kata telah terbentuk. Kami tidak saling mengenal, tetapi kami berbagi musuh yang sama dan rasa sakit yang sama. Dan aku tahu, ketika dua rasa sakit disatukan, itu akan menjadi kekuatan yang cukup dahsyat untuk membakar segalanya. Aku meletakkan ponsel dan masuk ke kamar mandi untuk mengisi bak dengan air panas. Aku harus membersihkan kotoran hari ini. Aku harus mempersiapkan mental baja untuk menghadapi Baskara. Sari, belum tidur? Aku keluar dari kamar mandi dengan jubah mandi dan rambut basah, sengaja menunjukkan ekspresi lelah. Aku menunggumu. Kenapa lama sekali? Sepertinya seru sekali, ya? Dia sedikit tersentak, tidak berani menatap mataku langsung. Sudah lama tidak bertemu, teman-teman tidak mau melepaskanku. Lihat ini, aku dipaksa minum banyak sekali. Dia berpura-pura terhuyung-huyung dan mengeluarkan bau alkohol. Akting yang sempurna. Dia bahkan minum di suatu tempat untuk menciptakan alibi. Aku tersenyum, senyum yang di matanya pasti terlihat sangat manis. Oh ya, pasti lelah sekali. Mau kubuatkan teh madu hangat? Melihatku tidak curiga sama sekali, dia tampak lega. Tidak usah, tidak apa-apa. Aku mau langsung mandi dan tidur, kamu tidur duluan saja. Dia menyelesaikan kalimatnya, dan bergegas masuk ke kamar mandi. Aku berdiri menatap punggungnya. Senyum di bibirku lenyap, digantikan oleh tatapan dingin. Aktingmu bagus sekali, Baskara. Tapi kamu tidak tahu, kan? Bahwa dramaku baru saja dimulai. Dan dalam drama itu, peranmu adalah menjadi protagonis dalam tragedi yang paling menyedihkan. Aku berbaring di tempat tidur, berpura-pura tidur, tetapi di dalam kepalaku, aku merencanakan dengan cermat rencana untuk esok hari. Pertemuan dengan Sentanu akan menentukan segalanya. Apa yang harus kami lakukan? Dari mana kami harus memulai? Ribuan pertanyaan muncul di benakku. Malam ini akan menjadi malam yang sangat panjang. Malam di mana seorang istri yang penurut dan baik hati berubah menjadi musuh yang menakutkan. Dia tidak akan pernah tahu. Saat dia tidur nyenyak di sampingnya, istri yang selama ini ia remehkan sedang menajamkan senjatanya,
mempersiapkan perang di mana dia pasti akan menjadi pihak yang kalah. Hidupnya, kariernya, semua yang ia banggakan, akan segera menjadi abu. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Sinar matahari pagi masuk melalui jendela, tetapi tidak mampu mencairkan dingin di hatiku. Baskara masih tertidur lelap. Wajahnya saat tidur tampak begitu damai dan polos. Siapa yang bisa membayangkan di balik penampilan yang tampan dan mapan itu tersembunyi hati yang penuh kebohongan dan jiwa yang penuh perhitungan? Aku menatapnya. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi rasa sakit. Yang tersisa hanyalah rasa jijik. Aku diam-diam turun dari tempat tidur dan memilih setelan kantor berwarna abu-abu, warna monokrom seperti suasana hatiku saat ini. Aku hanya merias wajah tipis, cukup untuk menutupi lingkaran hitam di bawah mata, karena tidak bisa tidur semalaman. Ini kulakukan untuk menunjukkan citra yang profesional dan dingin. Aku harus menunjukkan pada Sentanu bahwa aku bukanlah wanita lemah yang hanya bisa meratapi pengkhianatan. Aku adalah sekutu dan mitra yang rasional dan kuat, yang bisa menemaninya hingga akhir perang ini. Saat aku hendak meninggalkan rumah, Baskara terbangun dengan mata mengantuk. Dia menguap, meregangkan tubuh, dan berkata dengan suara serak, "Sudah mau berangkat, iya?" "Ada rapat penting hari ini," jawabku tenang, tanpa menatapnya. "Oke, hati-hati di jalan. Nanti malam kita makan di luar, ya?" Sebagai permintaan maaf karena kemarin pulang telat, aku yang traktir. Dia masih berakting sebagai suami yang perhatian. "Nanti ku kabari." Aku berangkat. Aku berbalik dengan tegas, tidak memberinya kesempatan untuk bicara lebih banyak. Tepat pukul 9 pagi, aku tiba di kafe ruang, tempat kami berjanji bertemu. Kafe itu kecil, sunyi, dan nyaman dengan dekorasi bernuansa klasik. Aku memilih meja di sudut paling dalam yang memungkinkan aku melihat seluruh ruangan. Beberapa menit kemudian, seorang pria jangkung dengan kemeja putih bersih masuk. Kulitnya sedikit sawo matang, dengan wajah tegas yang membuatnya tampak kuat dan penuh tekad. Ada jejak kelelahan di matanya yang dalam, tetapi pada saat yang sama, tatapannya tajam. Dia mengamati seisi kafe sekali, lalu berjalan lurus ke mejaku. "Selamat pagi. Saya Sentanu," katanya dengan suara rendah dan sedikit serak. Aku berdiri dan mengulurkan tangan. "Sarinah." Jabat tangan kami tidak mengandung basa-basi sosial. Hanya ada pemahaman diam-diam. Kami adalah orang dewasa yang tidak perlu membuang waktu dengan pembukaan yang tidak perlu. Setelah memesan 2 cangkir kopi hitam tanpa gula, Sentanu langsung ke pokok permasalahan. "Sudah saya periksa. Istri saya bilang semalam dia bertemu klien di wilayah lain," katanya sambil perlahan mengaduk kopinya yang pekat. "Kebohongan yang kikuk. Suami saya bilang dia pergi ke reuni kuliah," tambahku. Kami saling menatap. Senyum getir muncul di bibir kami berdua. Pengkhianatan telah mendekatkan 2 orang asing ini dengan cara yang tidak diinginkan siapapun. "Apa Anda punya perkiraan sudah berapa lama mereka berhubungan?" tanya Sentanu dengan tatapan yang seolah menembus diriku. "Saya tidak tahu. Semalam adalah pertama kalinya saya melihat dengan mata kepala sendiri, tapi intuisi saya mengatakan sudah cukup lama." Aku menceritakan kepadanya tentang perilaku mencurigakan Baskara yang semakin sering belakangan ini, perjalanan dinas mendadak, telepon-telepon rahasia. Sentanu mendengarkan tanpa berkata-kata. Wajahnya semakin mengeras. Setelah ceritaku selesai, dia menghela napas berat. "Mawar. Wanita itu tidak sederhana, Bu Sarinah." Dia mulai bercerita tentang istrinya. Melalui ceritanya, terungkap sosok Mawar yang sangat berbeda dari yang ku kenal. Dia bukan lagi teman polos yang diceritakan Baskara. Kami sudah menikah 6 tahun, punya 1 anak laki-laki. Saya bekerja di bidang konstruksi, jadi saya tidak banyak di rumah karena harus mengikuti proyek. Mawar mengelola toko online kecil dari rumah. Tidak terlalu kaya, tapi cukuplah untuk hidup. Dia menyesap kopinya sejenak sebelum melanjutkan. Tapi wanita itu tidak pernah puas, selalu membandingkan diri dengan orang lain, selalu iri. Terutama pada Anda, Bu Sarinah. Aku terkejut mendengar kata-kata itu. "Saya? Kenapa saya?" Sentanu tersenyum getir. "Suami Anda, Baskara, adalah cinta pertama Mawar semasa kuliah. Katanya mereka saling mencintai dengan sangat dalam. Tapi mereka putus karena keluarga Baskara menentang, menganggap keluarga Mawar tidak sepadan. Setelah itu, ketika Baskara menikah dengan Anda, yang cantik, kompeten, dan berasal dari keluarga baik-baik, Mawar menganggapnya sebagai penghinaan besar. Dia pikir posisi itu seharusnya miliknya. Dia selalu berusaha membuktikan bahwa dia hidup lebih baik dan lebih bahagia dari Anda. Sekarang semuanya masuk akal. Mengapa Mawar mengincar Baskara dan keluargaku?
Ini bukan sekadar nostalgia cinta lama. Ini adalah obsesi yang dibutakan oleh kecemburuan, iri hati, dan dendam. Dia ingin merebut kembali apa yang menurutnya telah kurampas darinya. Jadi ini bukan sekadar perselingkuhan biasa, gumamku. Bukan, kata Sentanu tegas. Ini adalah konspirasi yang diperhitungkan dengan cermat. Dan saya yakin ini tidak akan berhenti pada masalah perasaan saja. Mawar adalah wanita yang sangat realistis dan ambisius. Dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan baginya. Saya curiga ada transaksi uang yang mencurigakan di antara mereka. Kata-katanya bagaikan kilat yang menyambar di kepalaku. Benar, uang. Uang yang diambil Baskara dengan alasan berinvestasi pada temannya, permintaan bantuannya kepadaku, karena perusahaannya sedang sulit. Apakah semua itu ada hubungannya dengan Mawar? Punggungku terasa dingin. Aku mungkin tidak hanya ditipu secara emosional, tetapi juga secara finansial. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanyaku dengan perasaan sedikit putus asa. Kalau kita bongkar sekarang, mereka akan berkelit. Mawar akan menangis dan berkata dia ditipu oleh Baskara, bahwa dialah korbannya. Baskara juga pasti akan mengarang cerita yang masuk akal. Akhirnya, kita hanya akan dianggap sebagai pasangan yang pencemburu dan egois. Analisis Sentanu sangat akurat. Baskara yang kukenal adalah seorang ahli berbohong. Lalu, apa rencanamu? Aku menatap matanya, menunggu alternatif. Sentanu meletakkan cangkir kopinya, tatapannya menjadi tajam dan penuh tekad. Kita tidak akan melakukan apa-apa. Setidaknya untuk saat ini, kita akan berakting seolah-olah tidak tahu apa-apa. Tapi di belakang, kita akan mengumpulkan bukti satu persatu, sampai mereka tidak bisa lagi berkelit. Kita akan membuat mereka jatuh ke dalam perangkap yang mereka gali sendiri. Dan pada saat yang paling tidak mereka duga, tepat saat mereka sedang mabuk kemenangan, kita akan membalikkan keadaan. Kita akan membuat mereka kehilangan segalanya yang mereka miliki. Semuanya, Bu Sarinah. Suaranya dingin, tetapi bebannya sangat berat. Aku melihat dalam matanya yang membara, tekad dan rencana balas dendam yang kejam. Aku tahu jalan ini tidak akan mudah. Ini akan membutuhkan kesabaran, ketenangan, dan hati baja. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Saya setuju. Suaraku juga menjadi tegas. Sentanu mengangguk. Senyum sinis tersungging di bibirnya. Kita mulai dari hal yang paling mereka remehkan, yaitu dari Anda, Bu Sarinah. Anda seorang ahli akuntansi yang hebat, kan? Mulailah dari angka. Uang tidak pernah berbohong. Pertemuan selesai, kami berpisah seolah-olah orang asing. Tapi sebuah aliansi yang ditempa di atas pengkhianatan dan dibakar oleh rasa keadilan telah terbentuk. Aku tidak pulang ke rumah. Aku butuh tempat yang tenang untuk memulai penyelidikanku sendiri. Dalam drama ini, aku harus memerankan peran istri yang naif dengan sempurna. Tapi di belakang punggungnya, aku akan menjadi detektif, akuntan, dan pemburu yang dengan sabar menunggu mangsanya menunjukkan celah. Setelah bertemu Sentanu, aku tidak langsung pulang. Aku mengemudikan mobil ke sebuah kafe buku yang tenang, tempat yang selalu kucari saat butuh konsentrasi. Aku butuh ruang sendiri untuk menata informasi yang kacau dan memulai langkah pertama dari rencana yang diusulkan Sentanu, investigasi aliran dana. Aku membuka laptop dan masuk ke internet banking. Aku memiliki akses ke rekening gaji Baskara, rekening tabungan bersama kami, dan semua akun investasi. Selama 5 tahun terakhir, sebagai seorang profesional akuntansi, aku telah mengelola semua keuangan keluarga. Baskara menyerahkan semua penghasilannya kepadaku, kecuali uang saku pribadinya. Dia sering membual kepada teman-temannya, bahwa istrinya adalah pemegang kunci emas, bahwa uang akan bertambah jika diserahkan kepada istrinya. Dia mempercayaiku, mempercayai kemampuanku. Tapi kepercayaan itu bukan berasal dari cinta, melainkan dari perhitungan. Dia tahu akulah yang paling efisien dalam melipat gandakan asetnya. Dan justru karena kepercayaan itulah, dia lengah dan tanpa sadar meninggalkan begitu banyak jejak. Aku mulai memeriksa rekening gaji Baskara. Semuanya tampak normal. Pengeluaran rutin seperti biaya perawatan mobil, makan siang, biaya kopi dengan teman-teman. Tapi kemudian, beberapa transaksi transfer dengan keterangan pinjaman atau pembayaran atas nama Pak Honggo menarik perhatianku. Aku mengerutkan kening. Aku belum pernah mendengar nama itu dari Baskara. Aku melanjutkan dengan memeriksa rekening tabungan bersama, tempat sebagian besar aset kami disimpan. Jantungku mulai berdebar kencang saat melihat angkanya. Sekitar 6 bulan yang lalu, sejumlah besar uang, 500 juta, ditarik. Keterangan transaksinya adalah penarikan tunai untuk investasi bisnis. Aku terpaku. Investasi bisnis?
Baskara tidak pernah mendiskusikan rencana bisnis apapun denganku. Dia selalu mengatakan pekerjaan kantor sudah terlalu berat sehingga dia tidak ingin mengambil risiko lagi. Selain itu, mengapa dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepadaku saat berinvestasi dengan jumlah sebesar ini? Dengan tangan gemetar, aku menggulir ke bawah, dan kejutan lain menghantamku. 3 bulan yang lalu, 300 juta lagi lenyap. Kali ini, keterangan transaksinya lebih mencurigakan, transfer ke mitra bisnis sesuai permintaan. Mitra apa? Permintaan apa? Mengapa aku sama sekali tidak tahu tentang semua ini? Rasanya seperti dipukul keras di ulu hati. 800 juta. Bukan jumlah yang sedikit, itu adalah tabungan keluarga kami, hasil keringat dan usahaku menabung dan berhemat selama bertahun-tahun. Aku mengurangi pengeluaran pribadiku, menolak liburan ke luar negeri atau tas bermerek yang dibanggakan teman-temanku. Semua itu demi masa depan Hana, demi keluarga yang kokoh. Dan sekarang, sebagian besar uang itu telah ia ambil diam-diam tanpa penjelasan apapun, kemarahan dan rasa dikhianati membuatku sesak napas. Aku terlalu bodoh, terlalu buta. Aku percaya pada topeng suami yang mencintai istrinya dan pekerja keras yang ia ciptakan. Ternyata, saat aku berhemat di rumah, menghitung setiap rupiah, dia menggunakan uangku, uang keluarga kami, untuk tujuan gelap. Aku menarik napas dalam-dalam, menekan amarahku. Ini bukan saatnya untuk marah. Amarah akan mengaburkan penilaianku. Aku harus mencari tahu kemana perginya uang itu. Aku segera menelepon Sentanu. Pak Sentanu, sepertinya saya menemukan sesuatu. Aku menceritakan tentang uang yang hilang dan nama asing, Pak Honggo. Sentanu terdiam sejenak di seberang telepon. Aku bisa mendengar suara ketikan keyboard. Pak Honggo. Sebentar, saya cek. Beberapa menit kemudian, suara Sentanu terdengar tegas. Dugaan saya benar. Pak Honggo adalah seorang broker di lingkungan ini yang spesialisasinya pemalsuan dokumen dan pencucian uang. Dia beroperasi dengan kedok sebuah bengkel mobil. Suami Anda mengiriminya uang, dia mengambil komisi 10% dan mengembalikannya dalam bentuk tunai. Cara kerja yang klasik. Setiap kata dari Sentanu bagaikan palu yang menghantam kepalaku. Pencucian uang. Suamiku, seorang manajer keuangan yang terhormat, terlibat dalam kegiatan ilegal seperti itu? Meskipun tidak pasti, ini pasti ada hubungannya dengan Mawar. Wanita itu menjalankan startup kosmetik, dan setahu saya, kinerjanya sangat buruk. Tapi anehnya, baru-baru ini dia tiba-tiba punya banyak uang untuk beriklan besar-besaran, bahkan menyewa selebgram untuk promosi. Ketika saya tanya, dia hanya bilang mendapat investasi dari seorang angel investor anonim. Angel investor anonim? Aku tersenyum pahit. Ternyata malaikat itu adalah suamiku sendiri, dan modalnya berasal dari rekening tabungan keluargaku. Semuanya menjadi jelas. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah konspirasi terencana untuk menggelapkan hartaku. Baskara bersekongkol dengan Mawar, menginvestasikan uangku di perusahaannya. Mereka sedang membangun kerajaan mereka sendiri, masa depan mereka sendiri, dengan uang hasil jerih payahku. Bu Sarinah, Anda baik-baik saja? Suara Sentanu membawaku kembali ke kenyataan. Saya baik-baik saja, jawabku dengan suara yang beberapa kali lipat lebih dingin. Terima kasih, Pak Sentanu. Sekarang saya tahu apa yang harus saya lakukan. Aku menutup telepon tanpa menunggu jawabannya. Aku membuka file Excel baru dan mulai membuat tabel terperinci. Aku mencatat setiap transaksi mencurigakan, jumlah uang yang hilang, dan kebohongan-kebohongan Baskara satu persatu. Setiap huruf yang kuketik bagaikan belati yang mengukir luka di hatiku, tetapi pada saat yang sama, menjadi bukti dalam surat dakwaan yang diam-diam kusiapkan untuknya. Malam itu, ketika Baskara pulang, aku masih menyambutnya dengan senyuman dan menyiapkan makan malam yang hangat. Tapi hatiku sudah benar-benar berbeda. Ketika dia duduk di meja makan dan mulai bercerita tentang hari yang berat di kantor dan kontrak yang rumit, aku hanya mendengarkan dalam diam. Aku menatapnya, mencoba mencari jejak pria yang pernah kucintai. Tapi yang kulihat hanyalah seorang pembohong, seorang aktor jenius. Kenapa? Kok kelihatan banyak pikiran hari ini? Tanya Baskara sambil menyisihkan duri ikan untukku. Cuma sedikit lelah, jawabku sambil memaksakan senyum. Oh ya, Mas. Akhir-akhir ini, apa tidak ada proyek investasi yang bagus di kantor? Pasar saham juga sepertinya bagus. Bagaimana kalau kita ambil sedikit tabungan kita untuk investasi? Sarinah. Investasi itu berisiko, biarkan saja tabungan itu aman.
Kita butuh banyak uang untuk membesarkan Hana. Khawatir tentang Hana? Atau khawatir tentang perusahaan selingkuhanmu? Pikirku dalam hati. Makan malam berakhir dalam suasana yang menyesakan. Dia tidak akan pernah tahu bahwa istri yang duduk di seberangnya, yang ia anggap sebagai domba penurut, mengetahui semua rahasia kotornya. Dia tidak akan pernah tahu bahwa setiap suap nasi yang ia telan, setiap kebohongan yang ia ucapkan, semakin mendorongnya ke tepi jurang. Tapi untuk apa mereka menggunakan uang itu? Perjalanan mewah, barang-barang mahal, atau adakah rencana yang lebih besar dan lebih gelap yang bahkan tidak bisa kubayangkan? Pertanyaan itu menghantuiku selama berhari-hari. 800 juta. Uang yang bisa digunakan untuk membeli sebidang tanah kecil di luar kota atau memulai bisnis skala kecil. Baskara dan Mawar pasti tidak hanya menggunakan uang itu untuk bersenang-senang. Pasti ada konspirasi yang lebih besar di baliknya. Atas rekomendasi Sentanu, aku mendatangi sebuah kantor detektif swasta yang terkenal kompeten dan menjaga kerahasiaan. Pria parubaya yang kutemui, yang memperkenalkan diri sebagai Pak Naga, memiliki kesan pendiam tetapi tatapannya sangat tajam. Setelah mendengar permintaanku, dia hanya mengangguk tanpa bertanya hal-hal pribadi. Target mana? Untuk berapa lama? Dan informasi apa yang perlu dikumpulkan? Tanyanya dengan sikap profesional. Suami saya, Baskara, dan seorang wanita bernama Mawar. Saya ingin tahu semua jadwal mereka. Siapa yang mereka temui, apa yang mereka lakukan, kemana mereka pergi. Terutama semua kegiatan yang berhubungan dengan uang dan bisnis. Aku menyerahkan data pribadi dan foto Baskara serta Mawar kepadanya. Kami akan menugaskan tim pengawas 24 jam. Setiap 3 hari sekali, kami akan mengirimkan laporan terperinci melalui email yang aman, katanya tegas. Selama beberapa hari berikutnya, aku hidup dalam penantian dan kecemasan. Aku masih memerankan peran sebagai istri yang baik dan tidak curiga dengan sempurna. Tetapi setiap kali Baskara mengatakan akan bertemu klien atau pergi dinas, jantungku terasa sesak. Kemana dia pergi? Di mana dia bertemu Mawar? Apa yang mereka lakukan di belakangku? Aku berusaha menjaga ketenangan. Aku tahu satu kesalahan kecil dariku saat ini bisa merusak segalanya. 3 hari kemudian, email pertama dari kantor detektif tiba. Aku mengunci pintu kamar dan membuka lampiran dengan jantung berdebar kencang. Di dalamnya ada banyak sekali foto dan laporan terperinci yang dicatat menit per menit. Jantungku serasa berhenti berdetak saat melihat foto-foto pertama, Baskara dan Mawar. Mereka tidak hanya bertemu di motel murahan. Mereka makan malam secara terbuka di restoran mewah, berjalan-jalan bergandengan tangan di taman. Bahkan ada foto mereka membawa putriku, Hana, dan putra Mawar, Bima, ke taman bermain bersama. Mereka benar-benar terlihat seperti keluarga yang bahagia. Baskara menggendong putra Mawar di pundaknya, dan Mawar menggandeng tangan putriku. Mereka tertawa riang. Putriku, Hana, juga tampak sangat akrab dengan Mawar. Rasa mual membuncah saat melihat foto-foto itu. Dia tidak hanya mengkhianatiku, tetapi juga mencoba merebut posisiku dalam kehidupan putriku. Dia menggunakan kepolosan seorang anak sebagai tameng untuk menutupi dosanya. Tapi itu bukan yang paling mengerikan. Saat aku menggulir laporan ke bawah, ada informasi yang membuatku merinding. Menurut laporan, Baskara dan Mawar tidak hanya berkencan. Mereka mengunjungi sebuah kantor hukum bersama, dan setelah itu, mereka juga mampir ke sebuah bank besar. Dan yang lebih mengerikan, mereka beberapa kali mengunjungi sebuah kota baru di pinggiran Jakarta, sebuah kawasan yang sedang menjual kafling untuk perumahan klaster. Mereka bertemu dengan staf pemasaran, memeriksa denah, dan bahkan telah membayar uang tanda jadi untuk sebuah kafling di lokasi yang sangat bagus. Tanah senilai miliaran rupiah. Sekarang jelas, 800 juta itu hanyalah sebagian kecil. Mereka sedang membangun masa depan baru, rumah baru bersama. Tepat di atas tanah yang dibeli dengan uangku. Setelah mereka berhasil menggelapkan cukup uang dariku, mereka berencana meninggalkan segalanya dan melarikan diri untuk memulai hidup baru, meninggalkanku di tengah puing-puing. Konspirasi ini jauh lebih kejam dan licik dari yang kubayangkan. Mereka tidak hanya menginginkan uang. Mereka ingin merebut segalanya dariku, suami, anak, harta, dan masa depan. Aku menundukkan kepala di atas meja, bahuku bergetar. Aku tidak menangis, tetapi kemarahan yang dingin mendidih di dalam pembuluh darahku. Aku telah memberikan masa mudaku, karierku, dan hatiku kepada seorang pria, dan sebagai imbalannya, aku menerima pengkhianatan yang tidak termaafkan. Aku segera mengirimkan laporan ini kepada Sentanu. Beberapa menit kemudian,
telepon darinya berdering. Suaranya juga dipenuhi amarah. Dasar bajingan. Beraninya perempuan sialan itu melakukan ini di belakang kita. Tenang, kataku dengan suara yang anehnya tenang. Marah tidak akan menyelesaikan apa-apa. Kita harus tahu persis apa rencana mereka. Rencananya sudah jelas, teriak Sentanu. Mereka mau menggelapkan harta. Baskara akan mencari cara untuk memeras lebih banyak uang darimu, dan Mawar, perempuan itu, pasti sedang mencari cara untuk menyerahkan aset bersama kita kepada bajingan itu. Benar, kataku. Dan kita harus menghentikannya, tapi bukan dengan cara konfrontasi langsung. Kita harus selangkah lebih maju dari mereka. Aku terdiam, berpikir. Otak akuntanku mulai berputar dengan kecepatan penuh. Pak Sentanu, bisakah Anda mencari tahu atas nama siapa kafling yang mereka pesan itu, dan bagaimana kondisi keuangan startup Mawar yang sebenarnya? Baik, itu biar saya yang urus, jawab Sentanu dengan suara yang sedikit lebih tenang. Aku tahu, kataku dengan senyum dingin. Aku akan memerankan ini dengan sempurna sampai akhir. Dan aku janji, tirai penutupnya akan sangat spektakuler. Selama beberapa hari berikutnya, aku hidup seperti seorang aktris dengan dua wajah. Siang hari, sebagai istri yang manis dan perhatian, aku mengkhawatirkan kesehatan dan pekerjaan Baskara. Aku bahkan dengan sengaja bertanya tentang startup teman baiknya itu saat makan malam, berpura-pura sangat tertarik dan bersedia membantu. Perusahaan Mbak Mawar, kalau butuh bantuan soal keuangan atau akuntansi, bilang saja ya. Apa yang bisa kubantu, akan kubantu. Aku mengatakannya dengan sangat alami. Baskara tampak sedikit terkejut dengan tawaranku, tetapi dengan cepat menyembunyikannya di balik senyuman. Ah, Sarinah, buat apa kita ikut campur urusan bisnis orang lain, biar dia urus sendiri. Dia menolak, tetapi aku bisa membaca kegelisahan di dalam hatinya, dia takut aku akan mengetahui sesuatu. Semakin aku bersikap naif, semakin dia lengah, dia tidak tahu bahwa setiap kata dan tindakannya berada di bawah pengawasan. Dia tidak tahu bahwa jaring yang aku dan Sentanu tebar semakin menyempit, dan mangsa yang mabuk dengan rencananya sendiri sama sekali tidak menyadari bahwa hari penghakiman semakin dekat. Laporan-laporan berikutnya dari detektif semakin mengukuhkan kecurigaanku. Tirai kebohongan perlahan tersingkap, menampakkan kebenaran yang telanjang dan buruk rupa. Tapi ketika kebenaran terakhir terungkap, akankah aku sanggup menanggungnya? Sementara aku dan Sentanu diam-diam mengumpulkan lebih banyak bukti, sebuah acara penting keluarga suami semakin dekat, acara kumpul keluarga saat Lebaran. Ini adalah acara besar di keluarganya, di mana semua kerabat, bahkan yang tinggal jauh, harus berkumpul di kampung halaman. Dan aku tahu, ini akan menjadi panggung yang sempurna bagi Mawar untuk melanjutkan rencananya dan menyusup lebih jauh ke dalam keluargaku secara lebih terbuka. Aku telah menyelesaikan persiapan mentalku untuk perang tanpa suara ini. Beberapa hari sebelum Lebaran, ibu mertuaku menelepon. Suaranya anehnya terdengar manis. Sarinah, akhir pekan ini kan Lebaran, tahu kan? Selesaikan pekerjaanmu baik-baik dan pulang kampung lebih awal, ya. Oh, dan Baskara juga mengundang temannya, Mawar, untuk datang. Anaknya ramah dan baik, ibu jadi suka sekali. Kamu juga pulang lebih awal, ya, biar bisa bantu-bantu ibu bersama dia. Aku mencibir dalam hati mendengar kata-kata itu. Dulu, setiap kali Baskara membicarakan teman perempuannya, beliau selalu menunjukkan ketidaksukaan. Sekarang, beliau sendiri yang mengundang Mawar ke rumah dan bahkan memujinya. Apakah ibu mertuaku juga seorang aktris dalam drama ini? Ataukah hanya penonton naif yang dibutakan oleh kelicikan Mawar? Apapun itu, aku harus menghadapinya. Baik, Bu, aku akan pulang lebih awal. Aku menjawab dengan suara patuh. Di hari H, aku mengambil cuti sejak pagi dan berangkat sendirian ke rumah mertua di desa. Rumah orang tua suamiku tidak besar, tetapi beberapa tahun lalu kami berdua membantu merenovasinya sehingga tampak cukup layak. Ketika aku tiba, ada beberapa motor asing terparkir di halaman. Suara tawa terdengar dari dapur. Begitu masuk, yang pertama kali kulihat adalah Mawar. Dia ada di sana, mengenakan celemek, dengan cekatan memotong sayuran sambil mengobrol dengan ibu mertuaku. Dia terlihat lebih seperti menantu di rumah ini daripada aku. Ibu mertuaku yang melihatku hanya melirik sekilas, lalu kembali menoleh ke arah Mawar. Lihat itu, sudah jadi menantu bertahun-tahun, tidak pernah sekalipun datang lebih awal, untuk membantu sepertimu. Mentang-mentang punya penghasilan sendiri, selalu saja sok sibuk. Kata-kata ibu mertuaku bagaikan pisau tak terlihat yang menusukku. Aku, yang lelah bekerja sepanjang minggu dan hanya ingin beristirahat di akhir pekan,
tetap berusaha datang lebih awal. Tapi di mata ibu mertuaku, aku tetaplah menantu yang tidak tahu aturan. Mawar menoleh ke arahku dengan senyum yang aku tahu persis adalah kepalsuan. Kak Sari, baru sampai? Pasti capek di jalan, ya? Masuk saja dulu, istirahat, biar di sini aku dan ibu yang urus, dia berkata dengan suara manis. Dia sengaja memamerkan dirinya sebagai orang yang perhatian dan bijaksana, sambil secara halus menyingkirkanku dari dapur mertuaku. Terima kasih, Mawar. Kalau begitu aku mau salam dulu dengan kakek, ya, jawabku, lalu diam-diam pergi ke ruang tengah tempat foto almarhum kakek mertua dipajang. Aku menyalakan sebatang dupa di depan fotonya, asap dupa yang mengepul membuat mataku perih. Jika kakek masih hidup, apa yang akan beliau pikirkan melihat cucu menantunya diperlakukan seperti ini? Setelah beberapa saat, aku memutuskan untuk kembali ke dapur. Aku tidak bisa membiarkan Mawar menguasai panggung sendirian. Aku menyingsingkan lengan baju dan mulai membantu. Aku tidak banyak bicara, hanya bekerja dalam diam. Tetapi aku tahu setiap tindakanku sedang dibandingkan dan dinilai. Ibu mertuaku terus-menerus mencari kesalahanku. Sarinah, dagingnya kamu potong terlalu tebal. Lihat cara Mawar memotong, tipis dan rapi begitu, kan bagus. Ini, kuah opornya terlalu asin. Belajarlah dari Mawar. Dia pintar sekali mengatur bumbu, semua orang memujinya. Setiap kali ibu mertuaku berkomentar, Mawar akan menyela, berpura-pura membelaku. Ibu, Kak Sari kan tidak terbiasa kerja di dapur, nanti juga lama-lama terbiasa. Terdengar seperti membelaku, tetapi sebenarnya itu adalah kata-kata yang semakin merendahkanku dan menonjolkan citraku sebagai menantu yang tidak becus. Aku hanya diam. Tanganku terus bergerak, tetapi hatiku terasa terbakar. Hidangan lebaran telah siap, dan seluruh rumah, dari ruang tamu hingga teras belakang, dipenuhi oleh kerabat. Baskara, sebagai cucu laki-laki tertua, duduk di meja utama bersama para tetua. Ibu mertuaku dengan licik menempatkan Mawar tepat di samping Baskara, posisi yang seharusnya menjadi tempatku, dan aku disuruh duduk di sudut meja belakang bersama anak-anak yang berisik. Penempatan tempat duduk ini begitu jelas dan terang-terangan. Dia ingin mempermalukanku di depan semua kerabat. Aku melihat Baskara. Dia tidak mengajukan keberatan apapun melihat situasi ini. Dia duduk dengan tenang, sesekali tersenyum dan mengambilkan lauk untuk Mawar. Seolah-olah mereka adalah pasangan suami istri. Aku tidak bisa menelan satu suap pun makanan. Tenggorokanku tercekat. Aku hanya bisa menyaksikan mereka memainkan drama keluarga bahagia. Dalam drama itu, aku adalah eksistensi yang tidak perlu, duri dalam daging. Aku mendengar bisik-bisik di sekitarku. Istrinya Baskara kelihatannya baik, tapi sepertinya tidak akur dengan mertuanya. Namanya juga orang kota, tidak biasa dengan urusan desa. Lihat teman Baskara yang itu. Cantik, ramah. Seharusnya Baskara menikah dengan dia saja. Meskipun berbisik, semua kata-kata itu terdengar di telingaku. Kata-kata itu bagaikan jarum yang menusuk harga diriku yang terluka. Aku berpura-pura tidak mendengar, berpura-pura menyuapi putriku sambil menundukkan kepala. Tapi aku tahu aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Rasanya akan meledak. Tepat pada saat itu, ibu mertuaku, yang baru saja selesai berkeliling menyapa tamu, bangkit dan berdeham, menarik perhatian semua orang. Hari ini, di hari yang fitri ini, karena semua keluarga sudah berkumpul, ibu mau bicara sebentar. Semua orang terdiam dan menatapnya. Dia menyapu pandangannya ke seluruh meja, berhenti sejenak padaku, lalu melewatiku. Keluarga kita ini banyak rezekinya. Anakku, Baskara, walaupun tidak hebat-hebat amat, tapi punya pekerjaan yang stabil. Dan dia punya teman yang cantik, pintar, dan berbakti seperti Mawar ini, rajin sekali membantu di dapur. Kadang-kadang ibu berpikir, alangkah baiknya kalau Mawar saja yang jadi menantuku. Kata-katanya bagaikan bom yang jatuh di tengah meja makan. Seluruh rumah membeku. Semua mata tertuju padaku. Tatapan iba, tatapan puas, tatapan penasaran. Mawar berpura-pura malu dan menundukkan kepala, tapi aku melihat dengan jelas sudut bibirnya membentuk senyum kemenangan. Baskara tampak panik dan tersenyum canggung. Ibu, bicara apa sih? Semua orang sedang makan, tapi suaranya terlalu lemah untuk meredakan situasi. Aku membeku di tempat. Dia tidak lagi menjaga citranya. Di depan semua kerabat, dia secara terbuka menghinaku dan menyangkal keberadaanku. Dia menekanku agar aku mundur dengan sendirinya. Air mata hendak tumpah, tetapi aku cepat-cepat menyekanya. Aku tidak akan menangis.
Menangis sekarang hanya akan membuat mereka semakin sombong. Aku menarik napas dalam-dalam dan perlahan bangkit dari tempat dudukku. Sekali lagi, semua mata tertuju padaku. Aku tidak menatap ibu mertuaku, tidak juga Baskara. Aku menatap lurus ke arah semua orang dan berkata dengan suara yang tidak keras tetapi jelas. Para sesepuh sekalian, saya ingin mengatakan sesuatu. Keheningan menyelimuti. Mereka menunggu apa yang akan kulakukan. Apakah aku akan menangis, berteriak, dan membuat keributan? Ataukah aku akan pergi dengan perasaan terhina? Tapi reaksiku jelas akan melampaui imajinasi mereka. Seluruh rumah menahan napas. Hanya suara angin yang menyelinap melalui celah pintu yang terdengar. Semua mata yang dipenuhi rasa ingin tahu, kepuasan, dan iba tertuju padaku. Mereka mengharapkan sebuah drama sengit antara mertua dan menantu. Tapi aku tidak akan memberikan apa yang mereka inginkan. Aku dengan tenang mengambil gelas berisi sirup di atas meja. Minuman yang jernih dan manis. Aku berjalan menuju meja utama tempat ibu mertuaku dan Baskara duduk. Raut wajah mereka menunjukkan kepanikan. Mungkin mereka tidak menyangka aku akan setenang ini. Aku menatap lurus ke mata ibu mertuaku, tatapan yang tidak lagi patuh. Lalu aku memindahkan pandanganku ke Baskara dan ke Mawar yang duduk di sebelahnya. Aku masih berbicara dengan sopan, tetapi dengan suara yang tidak bergetar sedikit pun. Ibu, dan para sesepuh yang hadir di sini. Apa yang ibu katakan sangat benar. Ruangan itu kembali dilanda keterkejutan. Ibu mertuaku mengerutkan kening, tidak tahu apa maksudku. Aku tersenyum tipis, senyum yang hanya aku yang tahu kepahitan di baliknya. Mbak Mawar memang orang yang luar biasa. Cantik, pintar, dan ramah, sehingga ibu sangat menyukainya. Saya, yang sudah bertahun-tahun menjadi menantu, masih saja kikuk dan tidak ada apa-apanya dibandingkan Mbak Mawar. Mas Baskara sungguh beruntung punya teman seperti beliau. Aku berbalik ke arah Baskara dan Mawar, mengangkat gelasku. Hari ini, di hadapan semua kerabat, saya juga ingin mengatakan sesuatu dengan tulus. Semoga persahabatan Mas Baskara dan Mbak Mawar abadi, dan semoga kalian berdua segera membuahkan hasil. Aku sengaja menekankan kata hasil sambil menatap mereka tajam. Wajah Baskara memucat. Dia tergagap. Sasari, kamu bicara apa? Mawar juga tidak bisa lagi mempertahankan sikap malunya yang palsu, wajahnya berubah. Tapi aku tidak memberi mereka kesempatan untuk bereaksi. Aku mengangkat gelasku dan meminum sirup itu dalam sekali teguk. Rasa manis yang pekat terasa di tenggorokanku. Aku meletakkan gelas kosong itu di atas meja dengan suara tak. Maaf, badan saya kurang sehat, jadi saya izin istirahat duluan. Setelah selesai bicara, aku menggendong putriku yang bingung dengan apa yang terjadi, dan dengan tegas masuk ke dalam kamar. Di belakangku, tertinggal keheningan yang mencekam dan tatapan-tatapan kaget yang tidak percaya. Aku tidak membuat keributan, tidak juga menangis. Aku justru menggunakan kata-kata ibu mertuaku untuk membuatnya menjadi bahan tertawaan, mengubah acara lebarannya menjadi panggung komedi tragis. Aku membalas penghinaan yang mereka lemparkan kepadaku dengan cara yang lebih berkelas dan licik. Drama mereka, akhir ceritanya kutulis ulang. Selama beberapa hari setelahnya, suasana di rumah menjadi sangat aneh. Ibu mertuaku tidak lagi berani mengkritikku secara terbuka, tetapi menunjukkan ketidaksukaannya melalui keheningan. Baskara menghindariku. Dia tidak punya keberanian untuk berhadapan denganku setelah kejadian hari itu. Insiden di hari Lebaran telah menjadi keretakan yang tidak dapat diperbaiki, tapi aku tidak peduli. Aku tenggelam dalam kegembiraan dan kekhawatiranku sendiri. Sejak beberapa minggu lalu, kondisi tubuhku terasa aneh. Lelah, mual, dan siklus menstruasiku terlambat cukup lama. Intuisi seorang wanita memberitahuku sesuatu, tetapi aku tidak bisa memastikannya. Aku diam-diam membeli alat tes kehamilan. Pagi-pagi sekali, saat semua orang masih tertidur, aku dengan cemas menunggu hasilnya di kamar mandi, dan 2 garis yang jelas muncul. Aku hamil. Aku terduduk lemas di lantai kamar mandi yang dingin. Dengan tangan gemetar memegang alat tes, air mataku mengalir tanpa henti. Tapi itu bukan sepenuhnya air mata kebahagiaan. Seharusnya, ini adalah kabar paling membahagiakan di keluarga, menjadi perekat yang bisa menyatukan semua konflik. Tapi dalam situasi ini menjadi beban berat dan ketakutan. Di keluarga seperti apa anak ini akan lahir? Ayah yang selingkuh, nenek yang membenci ibunya, akankah dia bisa dicintai dan bahagia? Aku memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun untuk sementara waktu. Aku butuh waktu untuk berpikir, untuk mencari jalan terbaik bagi diriku dan anakku,
tapi aku tidak bisa menyembunyikannya lama-lama. Mual di pagi hari semakin parah hingga tidak bisa lagi kututupi. Akhirnya, aku harus memberitahu Baskara. Dia tampak sangat terkejut. Lalu, dia menunjukkan kegembiraan yang canggung. Benarkah? Bagus sekali, Sarina. Dia berkata begitu, tetapi matanya menghindariku. Aku tahu kegembiraannya tidak tulus. Anak ini baginya lebih merupakan masalah daripada kebahagiaan saat ini. Ibu mertuaku juga memberikan reaksi aneh saat mendengar kabar itu. Dia tidak secara terang-terangan senang, tetapi juga tidak bersikap dingin seperti sebelumnya. Dia menjadi anehnya ramah. Dia membuatkanku makanan bergizi dan berpesan agar aku berhati-hati. Kamu istirahat saja. Biar urusan rumah ibu yang kerjakan semua. Kalau mau cucu ibu lahir sehat, kamu harus jaga badan baik-baik. Dia mengusap perutku dengan lembut sambil berkata. Perubahan mendadak ini, alih-alih membuat hatiku hangat, justru memperbesar kegelisahanku. Orang sekejam itu tidak mungkin berubah secepat ini, pasti ada konspirasi di baliknya. Tenang saja. Aku akan urus semuanya. Dia hamil. Kita harus menunggu untuk sementara waktu. Setelah dia melahirkan, baru kita cari cara. Saat itu tiba, perusahaan dan hartanya akan menjadi milik kita. Aku tidak bisa mendengar dengan jelas dengan siapa dia berbicara, tetapi aku yakin itu Mawar. Dan apa yang kudengar mengkonfirmasi ketakutan terburukku. Mereka tidak berniat berhenti. Mereka berencana merebut segalanya setelah aku melahirkan. Anak ini, bagi mereka, bukanlah nyawa yang berharga, melainkan sandera dan alat untuk menjalankan rencana mereka. Mereka akan menyerang saat aku melahirkan dan berada dalam kondisi paling lemah. Hawa dingin merayap di punggungku. Kejahatan mereka telah melampaui batas kemanusiaan. Aku memeluk perutku. Rasa sakit yang luar biasa menyiksa jiwaku. Aku berharap anak ini akan menjadi keajaiban yang menyadarkan nurani mereka. Tapi tidak. Justru, itu semakin memperjelas keserakahan dan kekejaman mereka. Tapi kemudian, sebuah ide lain muncul di benakku. Jika mereka ingin berakting, mengapa aku tidak ikut berakting juga? Aku akan memerankan peran sebagai istri dan menantu yang bahagia dengan perhatian dan perawatan mereka. Aku akan membiarkan mereka tenggelam dalam kepuasan bahwa rencana mereka berjalan dengan sempurna. Dan selama itu, aku akan diam-diam mempersiapkan serangan balasan terakhir. Aku tidak hanya akan melindungi diriku dan anakku, tetapi juga akan membuat mereka membayar semua perbuatan mereka. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, saat merapikan ruang kerja Baskara, aku tidak sengaja menemukan sebuah map yang tersembunyi jauh di dalam rak buku. Karena penasaran, aku membukanya. Di dalamnya, ada laporan transaksi dari sebuah rekening tabungan yang sama sekali tidak kuketahui. Dan saat melihat saldo terakhirnya, aku membeku, 2,5 miliar. Jumlah yang sangat besar. Tapi bukan hanya itu yang membuatku terkejut. Yang membuatku tidak bisa berdiri adalah nama pemilik rekening itu. Baskara. Dan di sebelahnya, sebagai pemilik bersama, tertulis nama Mawar. Mereka punya rekening bersama, tapi yang lebih kejam adalah saat aku membalik halaman berikutnya. Ada surat kuasa. Sebuah surat kuasa di mana Baskara memberikan izin kepada Mawar untuk dengan bebas menarik uang dari rekening tabungan yang telah kutabung untuk putriku, Hana. Uang yang kukumpulkan sedikit demi sedikit dari gajiku dan hasil investasi kecil. Dia telah mencuri masa depan putrinya sendiri demi selingkuhannya. Rasa sakit ini lebih dari sekadar ditusuk pisau. Rasanya seperti ribuan jarum merobek jantungku, membuatku tidak bisa bernapas. Aku terduduk di lantai, memegang surat kuasa yang dingin itu. Selembar kertas tipis itu terasa seberat ribuan ton, meruntuhkan seluruh duniaku sekali lagi. Darah di tubuhku seolah membeku. Tabungan untuk Hana, itu bukan sekadar uang. Itu adalah masa depan, cinta, dan segala sesuatu yang telah kubangun untuk putri kecilku. Aku membayangkan putriku tumbuh besar, menggunakan uang itu untuk belajar di luar negeri, untuk mewujudkan mimpinya. Dan sekarang, semua itu telah dirampas dengan kejam oleh tangan ayahnya sendiri, dan dipersembahkan kepada wanita lain. Air mata mengalir tanpa henti, tetapi tidak ada isakan. Aku bahkan tidak punya tenaga untuk menangis lagi. Rasa sakit itu telah berubah menjadi kebencian yang murni dan menusuk hingga ke tulang. Pikiranku bahwa aku bisa bertahan dengan ikut berakting bersama mereka adalah sebuah ilusi. Aku tidak bisa lagi tinggal sedetik pun di bawah atap yang sama dengan iblis-iblis ini, menghirup udara yang sama. Aku harus pergi. Aku harus segera keluar dari neraka ini. Tapi aku tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Aku tidak bisa membiarkan mereka mencapai tujuan mereka dengan mudah.
Aku akan mengambil kembali apa yang menjadi milikku, dan aku akan pergi dengan caraku sendiri. Aku dengan hati-hati memotret semua dokumen di dalam map itu. Laporan rekening bersama Baskara dan Mawar, surat kuasa, dan kontrak investasi mencurigakan lainnya. Setiap foto adalah bukti yang tak terbantahkan atas kejahatan mereka. Setelah selesai, aku mengembalikan semuanya ke tempat semula. Ini akan menjadi senjata pamungkasku, dan aku mulai berakting. Aku memerankan dengan sempurna peran sebagai istri yang lemah dan butuh perawatan karena kehamilan. Aku berpura-pura tidak lagi tertarik pada masalah uang dan menyerahkan segalanya kepada Baskara. Aku bilang aku terlalu lelah karena kehamilan untuk mengurus keuangan, jadi aku memintanya untuk mengambil alih. Baskara tampak terkejut sejenak, tetapi kemudian tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia pikir aku akhirnya benar-benar mempercayainya, bahwa mangsa telah sepenuhnya masuk ke dalam perangkap. Dia tidak pernah bermimpi bahwa aku sengaja menyerahkan kendali untuk memberinya kesempatan mengumpulkan lebih banyak bukti. Ibu mertuaku juga sangat puas dengan perubahanku. Dia merawatku dengan lebih ramah. Dia membuatkan makanan-makanan yang menurutnya baik untuk kesehatan. Tapi aku tahu perhitungan dingin di balik perhatian itu. Dia hanya merawat benih keluarganya, cucu laki-laki yang sangat ia dambakan. Suatu kali, aku berkata kepadanya dengan nada manja, "Bu, hamil ini capek sekali, jadi aku tidak punya tenaga untuk mengurus rumah atau masalah uang. Bagaimana kalau ibu saja yang pegang kartu dan buku tabunganku? Kalau ada yang perlu dibeli untuk rumah, pakai saja." Mendengar itu, mata ibu mertuaku berbinar, tetapi dia berpura-pura menolak. "Aduh, kamu saja yang pegang. Orang tua ini mau pakai uang untuk apa?" Tapi setelah beberapa kali bujukan, dia dengan senang hati menerimanya. Aku melihatnya memegang kartuku tanpa merasa sedikit pun kehilangan. Aku tahu setiap rupiah yang dia belanjakan dengan kartu itu akan tercatat dan akan menambah satu baris lagi dalam daftar kejahatannya. Dan suatu sore, saat aku berpura-pura tertidur di kamar, aku mendengar apa yang telah kutunggu-tunggu. Ibu mertuaku, yang mengira aku tidur lelap, pergi ke balkon untuk menelepon. Dia berbicara dengan nada berbisik kepada seseorang, tetapi suaranya penuh dengan kemenangan. Lawan bicaranya tidak lain adalah Mawar. "Mawar, tenang saja. Semuanya berjalan sesuai rencana," katanya, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Perempuan itu jadi penurut sekali sekarang. Dia percaya padaku sepenuhnya, bahkan menyerahkan semua uangnya. Bodoh sekali, hamil membuatnya jadi tolol. Biarkan saja dia melahirkan dulu. Setelah dia melahirkan anak laki-laki, kita cari cara untuk mengusirnya dengan memberinya sedikit uang pesangon. Baskara tidak akan berani membantahku. Saat itu tiba, kamu bisa dengan bangga masuk ke rumah ini sebagai menantu, sebagai nyonya rumah ini. Suara tawanya yang melengking bergema, mengerikan hingga membuatku merinding. Malam itu, aku mengatakan kepada Baskara bahwa aku ingin menghabiskan beberapa hari di rumah orang tuaku untuk memulihkan diri. Aku mengepalkan tanganku di tempat tidur. Kukuku menancap di telapak tangan. Sekarang semuanya jelas. Ibu mertuaku tidak hanya tahu, dia adalah dalangnya, orang yang mengendalikan segalanya dari belakang. Dia bersekongkol dengan selingkuhan putranya untuk mencelakai menantunya sendiri. Kejahatannya melampaui imajinasiku. Aku berkata dengan suara lemah, Baskara, yang percaya bahwa aku telah sepenuhnya berada di bawah kendalinya, langsung mengizinkan tanpa sedikit pun curiga. "Iya, pergilah istirahat yang cukup. Jaga badan baik-baik demi anak kita," katanya sambil mengusap perutku dengan lembut. Aku merasakan jijik yang luar biasa pada sentuhan palsu itu. "Ibu, aku pamit ya. Beberapa hari lagi aku kembali." Keesokan paginya, Baskara mengantarku ke rumah orang tuaku. Sebelum pergi, aku memeluk ibu mertuaku dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Dia juga berakting dengan sangat baik. Dia memegang tanganku dan memberikan berbagai macam pesan. Mereka berdua mengantarku sampai ke depan pintu, wajah mereka berseri-seri. Senang karena berhasil menyingkirkanku, meskipun hanya untuk sementara. Mereka tidak tahu bahwa ucapan selamat tinggalku ini sebenarnya adalah ucapan perpisahan selamanya. Saat mobil Baskara meninggalkan rumah itu, aku tahu aku tidak akan pernah kembali. Aku resmi bebas. Tidak bisa dipercaya. Mereka lebih jahat dari iblis, geram Sentanu. Pengacara lebih tenang. Ini adalah bukti yang sangat kuat. Kita tidak hanya bisa menuntut mereka atas penipuan dan penggelapan, tetapi juga atas kekerasan mental dan percobaan penculikan anak. Mereka akan membayar harga yang sangat mahal. Beberapa hari kemudian, saat Baskara dan ibu mertuaku masih mabuk dengan rencana mereka, mereka menerima hadiah tak terduga.
Surat panggilan dari pengadilan. Bukan satu, melainkan beberapa surat panggilan dariku, dari Sentanu, dan dari mitra bisnis lain yang juga ditipu oleh Baskara. Guncangan ini mungkin akan membuat mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi seumur hidup. Baskara meneleponku seperti orang gila, tetapi yang ia dapatkan hanyalah pesan otomatis, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif, dia tidak punya cara untuk menghubungiku, dia tidak tahu, bahwa begitu tiba di rumah orang tuaku, aku langsung mengganti nomorku dan memutuskan semua kontak. Aku ingin mereka merasakan kebingungan, ketakutan, dan ketidakberdayaan yang sama seperti yang kurasakan. Pertarungan hukum secara resmi dimulai, tetapi dengan cara yang sama sekali tidak mereka duga. Mereka bersiap untuk gugatan cerai biasa, untuk pertarungan pembagian harta Gonogini. Tapi mereka tidak pernah bermimpi bahwa lawan mereka bukan hanya aku, tetapi juga Sentanu. Dan di belakang kami ada tim pengacara yang kuat dan tumpukan bukti yang tak terbantahkan. Dan kejutan yang lebih besar menghantam mereka. Pengungkapan keserakahan dan penipuan Mawar sekaligus mengungkap konspirasi penggelapan harta yang lebih licik dan kurang ajar. Kasus ini berawal dari sebuah apartemen mewah yang selalu dibanggakan Baskara, yang ia sebut sebagai rumah masa depan mereka dan hasil investasinya. Suatu pagi, Sentanu menerima pemberitahuan laporan aset rutin dari bank di kantornya, sebagai persiapan untuk proses perceraian dengan Mawar. Saat memeriksa laporan itu, ada satu item yang menarik perhatiannya. Sejumlah besar pembayaran yang dilakukan kepada sebuah perusahaan properti beberapa bulan lalu, jumlah yang persis sama dengan uang muka sebuah apartemen mewah. Masalahnya, uang itu ditarik dari rekening dana perwalian yang ia buat khusus untuk putranya, Bima. Secara teori, hanya dialah yang memiliki akses ke rekening itu. Dia segera menghubungi bank untuk konfirmasi dan menemukan fakta yang mengejutkan. Mawar, dengan suatu cara, telah memalsukan tanda tangannya, membuat surat kuasa, dan menipu petugas bank untuk menggelapkan dana perwalian putranya. Sentanu hampir kehilangan akal sehatnya. Dia tidak pernah menyangka istri yang telah menemaninya seumur hidup bisa sekejam itu, bahkan mencuri uang putranya sendiri. Dia segera mendatangi perusahaan properti itu dan menemukan semua jawabannya di sana. Apartemen itu memang telah dibeli, tetapi di surat perjanjian jual beli, tidak hanya ada nama Mawar, tetapi juga nama Baskara sebagai pemilik bersama. Semuanya menjadi jelas. Mawar mencuri uang putranya untuk membeli rumah dan diam-diam memasukkan nama selingkuhannya sebagai pemilik bersama. Mereka berencana membangun rumah baru dengan uang hasil jerih payahnya. Amarah Sentanu mencapai puncaknya. Dia tidak bisa lagi menjaga ketenangannya. Dia meneleponku dan berkata dengan suara bergetar karena marah, "Bu Sarinah, saya baru saja menemukan fakta yang luar biasa. Kita harus segera bertemu." Setelah mendengar semua cerita dari Sentanu, aku juga tidak kalah terkejutnya. Kekurangajaran Baskara dan Mawar melampaui imajinasi. Mereka tidak hanya menipu kami, tetapi juga berkonspirasi untuk merampok seluruh harta kedua keluarga. Kita tidak bisa membiarkan ini, kata Sentanu tegas. Aku tidak hanya akan menceraikannya, tapi juga menuntutnya atas penipuan dan pemalsuan dokumen. Aku akan tunjukkan padanya apa itu neraka. Tunggu dulu, Pak Sentanu, cegahku. Kalau kita ribut sekarang, mereka akan waspada. Mereka mungkin akan mencoba menjual apartemen itu. Saya punya rencana lain. Mataku berkilat dingin. Mereka ingin rumah baru, kan? Baiklah. Kita akan adakan pesta syukuran yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Rencanaku sederhana, tetapi kejam. Kami tidak akan langsung membongkar mereka. Sebaliknya, kami akan membiarkan mereka terus tenggelam dalam ilusi kemenangan. Kami akan membiarkan Baskara dan Mawar mengadakan pesta syukuran yang meriah. Dan tepat di pesta itulah, di depan semua teman, kolega, dan keluarga, kami akan menutup drama mereka. Kami akan mengubah hari bahagia mereka menjadi hari tragedi, kebanggaan mereka menjadi aib yang tak terhapuskan. Sentanu berpikir sejenak, lalu menyetujui rencanaku. Dia mengerti bahwa pukulan yang dilancarkan saat seseorang berada di puncak kesombongan akan memberikan luka yang berkali-kali lipat lebih dalam. Selama beberapa hari berikutnya, kami mulai mempersiapkan drama terakhir. Sentanu, melalui pengacaranya, menyampaikan niatnya untuk menyetujui perceraian secara damai. Dia bahkan mengatakan akan menyerahkan apartemen itu kepada Mawar, menganggapnya sebagai aset untuk putranya. Mawar, yang mengira telah berhasil menipu suaminya dengan sempurna, sangat gembira. Tanpa sedikit pun curiga, dia mulai merencanakan pesta syukuran yang meriah untuk memamerkan kemenangannya. Dia mengundang teman, kolega, dan bahkan mitra bisnis penting yang ia kenal melalui Baskara.
Dia ingin menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa dia, Mawar, adalah pemenang yang telah merebut cinta, uang, dan status. Aku juga memainkan peranku dalam drama ini. Melalui pengacaraku, aku menyatakan niat untuk berdamai sementara dengan Bhaskara. Aku memberinya kesempatan terakhir demi anak dalam kandungan, tetapi dengan syarat dia harus membuktikan kesungguhannya. Bhaskara, yang mengira hatiku telah melunak, dengan gembira menerima tawaran itu. Dia tidak tahu bahwa aku sedang melemparkan jerat, dan dia sedang mencekik lehernya sendiri. Pesta syukuran dijadwalkan pada suatu sore akhir pekan yang cerah. Undangan disebar, dan di antaranya juga dikirimkan kepadaku dan Sentanu sebagai mantan. Semuanya telah siap. Panggung telah didirikan, dan para aktor utama siap memainkan peran mereka. Sekarang, tinggal menunggu tirai bludru terakhir diturunkan. Beberapa hari menunggu pesta syukuran terasa seperti selamanya. Aku dan Sentanu hanya berkomunikasi melalui pengacara untuk menghindari kecurigaan dan menjaga kerahasiaan. Tapi kami berdua tahu bahwa kami diam-diam sedang menajamkan senjata terakhir kami. Bhaskara dan Mawar benar-benar tenggelam dalam ilusi kemenangan. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa konsesi dariku dan Sentanu adalah perangkap yang dirancang dengan cerdik. Mawar, didorong oleh kemurahan hati suaminya, mencurahkan segalanya untuk persiapan pesta. Dia ingin memamerkan status barunya kepada semua orang yang pernah meremehkannya, terutama aku. Dia menyewa perencana pesta profesional, mendekorasi rumah dengan perabotan impor yang mahal, dan memesan catering dari hotel bintang 5. Daftar tamu juga dipilih dengan cermat. Tidak hanya teman dekat, tetapi juga mitra bisnis penting Bhaskara dan tokoh-tokoh berpengaruh di dunia bisnis. Dia ingin menjadikan pesta ini sebagai panggung debut untuk meresmikan hubungannya dengan Bhaskara, sekaligus sebagai ajang pamer kesuksesan dan kekayaan mereka. Bhaskara juga sama sombongnya, dia percaya telah menangani semuanya dengan lancar. Dia menipu istri, mendapatkan selingkuhan, dan akan segera memulai kehidupan baru yang sempurna. Kemanapun dia pergi, dia membual tentang apartemen barunya dan investasinya yang sukses. Dia bahkan dengan kurang ajar meneleponku dan berkata dengan suara penuh kesombongan, "Sarinah, akhir pekan ini ada pesta syukuran, datang ya untuk memberi selamat. Lagi pula kita akan segera berdamai, kan? Kamu datang dan tunjukkan kepada orang-orang bahwa keluarga kita masih bahagia." Aku merasa mual mendengar kata-kata itu. Akankah kebahagiaan yang dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan bertahan lama? Aku menjawab dengan dingin, "Lihat nanti, kalau sempat aku datang." Sikap dinginku sama sekali tidak mengganggunya. Dia terlalu percaya diri, terlalu meremehkanku. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kehadiranku di pesta itu akan menjadi awal dari kehancurannya. Sementara mereka sibuk dengan kesombongan dan kepalsuan, aku dan Sentanu mempercepat persiapan terakhir. Sentanu, dengan bantuan pengacaranya, telah mengamankan semua bukti tak terbantahkan bahwa Mawar telah memalsukan tanda tangannya untuk menarik uang dari rekening dana perwalian putranya. Dia juga bekerja sama dengan bank dan perusahaan properti untuk mempersiapkan prosedur hukum untuk menyita kembali apartemen itu. Aku juga menyusun semua bukti yang kumiliki secara sistematis. Laporan transaksi bank yang penuh dengan jejak penarikan dana, rekaman telepon ibu mertuaku dan Mawar, foto-foto perselingkuhan Bhaskara. Tapi aku tahu bukti-bukti kering seperti ini saja tidak cukup. Aku butuh sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang memiliki daya hancur yang lebih besar, yang bisa meruntuhkan mereka dalam sekejap tanpa memberi mereka kesempatan untuk membalas atau berkelit. Dan sebuah ide cemerlang muncul. Aku memutuskan untuk membuat sebuah video, seperti film pendek, yang mengungkap semua kejahatan mereka dari awal hingga akhir. Aku menghubungi seorang teman yang bekerja di industri media dan meminta bantuannya. Kami bekerja sama selama 2 hari 2 malam. Aku memberikan semua materi yang kumiliki. Dan dia menggunakan keahlian profesionalnya untuk merangkai rekaman suara, foto, dan pesan teks menjadi sebuah cerita yang utuh. Lengkap dengan pembukaan, klimaks, dan narasi subtitle yang dingin. Akhirnya, hari pesta tiba. Aku memilih gaun malam berwarna hitam pekat, warna yang misterius dan berwibawa. Aku merias wajah lebih tebal dari biasanya dan memberikan sentuhan akhir dengan lipstik merah. Aku ingin tampil bukan sebagai korban pengkhianatan yang malang, melainkan sebagai seorang ratu yang akan merebut kembali kerajaannya. Aku tidak pergi sendirian. Aku pergi bersama Sentanu. Dia juga mengenakan setelan hitam yang gagah. Kami tampak seperti pasangan yang menghadiri pesta mewah, tidak ada yang bisa menebak tujuan kami datang ke sini. Begitu memasuki lobi apartemen, musik merdu dan suara tawa riuh terdengar, pesta sedang mencapai puncaknya. Bhaskara dan Mawar sedang menyambut tamu di pintu masuk.
Mawar mengenakan gaun putih mewah yang dihiasi permata berkilauan, tampak seperti seorang putri. Baskara merangkul pinggangnya dengan sentuhan posesif. Mereka tampak sangat serasi dan bahagia. Kebahagiaan yang dibangun di atas air mata dan penderitaan orang lain. Ketika aku dan Sentanu muncul bersama, Baskara dan Mawar membeku. Senyum di wajah mereka mengeras. Baskara buru-buru melepaskan tangannya dari pinggang Mawar dan menghampiriku, tergagap, "Sasarinah, kamu datang. Kenapa bisa bersama Pak Sentanu?" Mawar juga menatap suaminya dengan tatapan penuh curiga dan ketidaksenangan. Aku tersenyum misterius. "Kan kamu yang suruh aku datang. Aku kebetulan bertemu Pak Sentanu di lobi." "Iya, kan, Pak?" Sentanu juga berakting dengan mahir. Dia mengangguk dan mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan Baskara. "Mas Baskara, selamat ya atas rumah barunya. Bagus sekali." Baskara dan Mawar curiga, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa di depan begitu banyak tamu. Mereka memaksakan senyum dan mempersilakan kami masuk. Kami berjalan dengan angkuh melewati tatapan-tatapan penasaran menuju ruang pesta. Aku tahu drama mereka akan segera berakhir. Dan kami, penonton tak diundang ini, yang akan menulis akhir cerita drama itu. Panggung telah disiapkan dengan sempurna. Pencahayaan mewah, musik yang meriah, gelas-gelas anggur yang berlimpah, dan para tamu dengan senyum palsu. Semuanya siap untuk sebuah kejatuhan yang paling spektakuler yang pernah ada. Pesta syukuran itu sangat mewah, mencerminkan kesombongan Mawar. Setiap sudut apartemen dihias dengan mewah, dan para tamu mengenakan pakaian bermerek, saling bersulang dan mengucapkan selamat. Baskara dan Mawar, seperti dua bintang, bergerak di antara kerumunan, menerima pujian dan tatapan iri. Mereka berada di puncak kepercayaan diri, sama sekali tidak menyadari ada jurang di bawah kaki mereka. Aku dan Sentanu tidak terburu-buru. Kami diam-diam mengamati situasi dari sudut ruangan. Kami harus menunggu saat yang tepat, saat semua orang telah berkumpul dan mereka sedang paling mabuk kemenangan. Aku melihat sekeliling, ada banyak wajah yang kukenal. Mitra bisnis yang memuji Baskara sebagai karyawan yang kompeten dan berorientasi keluarga. Dan orang tuaku serta orang tua Sentanu juga ada di sana. Mereka diundang atas rencana kurang ajar Mawar sebagai calon besan. Orang tuaku yang tidak tahu apa-apa hanya mengira ini adalah pesta biasa. Hati terasa sakit melihat wajah gembira mereka. Betapa sedihnya mereka nanti ketika kebenaran terungkap. Tapi aku tidak bisa mundur. Ini harus kulakukan, tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk melindungi mereka dari para penipu ini. Ibu mertuaku juga terlihat. Dia mengenakan kebaya yang indah, berkeliling memamerkan betapa pintar dan ramahnya calon menantu barunya. Dia menatapku dengan tatapan kemenangan yang seolah berkata, "Lihat, kan? Akhirnya kamu kalah." Aku membalasnya dengan senyum tipis yang tidak akan pernah ia mengerti. Sedikit mengangkat sudut bibirku. "Nikmatilah sepuasnya. Senyum itu juga akan segera berakhir." Waktu berlalu, dan pesta semakin meriah. Setelah selesai menyapa para tamu, Baskara naik ke panggung kecil yang disiapkan di tengah ruang tamu dan mengambil mikrofon. Sorotan lampu menyorotnya, membuatnya tampak semakin gagah dan tampan. "Saya ucapkan terima kasih yang tulus kepada semua tamu terhormat, teman-teman, dan keluarga yang telah hadir di sini." Ia memulai pidatonya dengan suara yang hangat dan meyakinkan. "Untuk sampai di hari ini, untuk bisa memiliki rumah ini, ada bantuan dari banyak orang. Terima kasih kepada orang tua yang telah melahirkanku, dan terima kasih kepada para mitra yang telah mempercayaiku." Dia berhenti sejenak dan mengalihkan pandangannya ke Mawar, yang menatapnya dengan kekaguman dari bawah panggung. "Dan secara khusus, saya ingin berterima kasih kepada seorang wanita luar biasa yang selalu mendukung saya dan memberikan inspirasi tak terbatas, yaitu Mawar." Sorak-sorai dan tepuk tangan membahana. Mawar, berpura-pura terharu, menutup mulutnya dan tersenyum bahagia. Drama cinta mereka sempurna. Tapi Baskara melakukan sesuatu yang tidak kuduga. Dia berbalik dan menatap ke sudut tempatku berdiri. Dan tentu saja, saya tidak bisa tidak berterima kasih kepada istri saya, Sarinah. Meskipun belakangan ini ada sedikit kesalahpahaman di antara kami, dia selalu menjadi istri yang bijaksana dan ibu yang baik. "Terima kasih telah selalu menjadi penopangku yang kokoh," kata-katanya bagaikan belati yang menusuk jantungku. Sampai saat ini pun, dia masih bisa mengucapkan kebohongan keji seperti itu. Dia ingin menampilkan dirinya sebagai pria yang mulia dan setia. Seolah-olah dia adalah pria berjiwa besar yang tidak melupakan jasa mantan istrinya meskipun akan segera mencampakkannya. Dia ingin menggunakanku sebagai latar belakang untuk citra sempurnanya. Rasa jijik di dalam diriku mencapai puncaknya.
Aku tahu waktunya telah tiba. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku memberi isyarat kepada Sentanu. Dia mengangguk, diam-diam mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke temanku yang berada di ruang kontrol suara dan pencahayaan. Tepat setelah ucapan terima kasih Baskara selesai, dan sebelum tepuk tangan mereda, layar besar di belakangnya, yang tadinya menampilkan foto-foto mewah apartemen tiba-tiba menjadi gelap. Para tamu mulai berbisik, mengira ada masalah teknis. Baskara juga menoleh ke belakang dengan ekspresi bingung. Dan dalam keheningan dan rasa ingin tahu semua orang, layar kembali menyala. Tapi kali ini, bukan foto apartemen, melainkan sebuah video. Musik latarnya merdu dan romantis, tetapi gambar di layar sangat kontras dan kejam. Itulah bom yang telah kusiapkan. Drama mereka telah berakhir, sekarang, saatnya dramaku dimulai. Aku berdiri di sudut, melipat tangan, dan diam-diam mengamati. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, tetapi karena kegembiraan. Balas dendam termanis yang telah lama kunantikan akhirnya akan dimulai. Aku sangat menantikan bagaimana wajah Baskara dan Mawar akan berubah dari keterkejutan dan kebingungan menjadi ketakutan dan keputusasaan. Video dimulai dengan sangat lembut dan romantis. Di layar besar, foto-foto bahagia keluarga kami ditampilkan. Foto-foto di tempat liburan, di pesta ulang tahun, potret aku, Baskara, dan putri kami Hana yang sedang tertawa bersama. Narasi yang hangat dan manis mengalir. Dulu, saya percaya bahwa saya adalah wanita paling bahagia di dunia. Saya punya suami yang mencintai saya dan seorang putri yang cantik. Saya mengorbankan segalanya untuk keluarga yang saya yakini sebagai surga saya. Para tamu mendengarkan dengan tenang. Baskara dan Mawar masih tampak bingung. Mungkin mereka mengira ini adalah hadiah kejutan yang kusiapkan sebagai tanda perdamaian. Ibu mertuaku bahkan tersenyum puas. Tapi tiba-tiba, musik berubah. Melodi yang manis berubah menjadi suasana yang tegang dan tidak menyenangkan. Gambar di layar juga berubah. Bukan lagi momen bahagia, melainkan rekaman CCTV dari Motel Mawar. Kualitas gambarnya tidak jernih, tetapi cukup untuk mengenali Baskara dan Mawar yang saling berpelukan saat masuk ke dalam. Narasi juga menjadi sedingin es. Lalu suatu hari, surga saya runtuh. Suami yang saya percayai dengan sepenuh hati berbohong akan pergi ke reuni kuliah, dan ternyata bernostalgia dengan sahabat karibnya di tempat seperti ini. Para tamu mulai berbisik-bisik. Suara-suara dan tatapan kaget tertuju pada Baskara dan Mawar. Senyum di wajah mereka mengeras. Baskara menatap layar dengan tajam. Wajahnya pucat pasi. Mawar buru-buru menundukkan kepala, tidak berani menatap siapapun. Ibu mertuaku juga membeku. Video terus berlanjut tanpa memberi mereka kesempatan untuk pulih. Adegan mereka makan malam sambil bergandengan tangan, adegan mereka melihat-lihat tanah, dan pesan-pesan mesra mereka memenuhi layar. Kangen banget, istri di rumah bikin capek. Aku juga. Semoga kita bisa cepat bersama, tidak sembunyi-sembunyi begini lagi. Suara yang membacakan pesan itu bukan suaraku, melainkan suara orang ketiga yang tanpa emosi, membuatnya terdengar lebih objektif dan telanjang. Keributan di antara para tamu semakin besar. Mitra bisnis Baskara mulai menatapnya dengan pandangan berbeda. Ada yang menggelengkan kepala, ada yang berbisik-bisik. Orang tuaku dan orang tua Sentanu yang duduk di kursi kehormatan, ekspresi gembira mereka berubah menjadi kaget dan marah. Ayahku memegang erat tangan ibuku, berusaha menenangkannya. Tapi klimaks drama belum tiba. Layar berubah, dan wajah ibu mertuaku muncul. Dan rekaman teleponnya dengan Mawar terdengar dengan jelas. Mawar, tenang saja. Perempuan itu jadi penurut sekali sekarang. Biarkan saja dia melahirkan dulu. Setelah dia melahirkan anak laki-laki, kita cari cara untuk mengusirnya dengan memberinya sedikit uang pesangon. Saat itu tiba, kamu bisa dengan bangga masuk ke rumah ini sebagai menantu. Jika bukti perselingkuhan sebelumnya hanya menimbulkan keributan, rekaman telepon ini benar-benar menyebabkan gempa bumi. Orang-orang tidak bisa mempercayai telinga mereka. Seorang ibu mertua bersekongkol dengan selingkuhan putranya untuk mencelakai menantunya yang sedang mengandung darah dagingnya sendiri. Ruangan itu diselimuti keheningan yang menakutkan. Dan kemudian, umpatan dan tatapan penuh penghinaan tertuju pada ibu mertuaku. Ya Tuhan, tidak bisa dipercaya. Lebih rendah dari binatang. Bagaimana bisa ada orang sejahat itu? Ibu mertuaku terduduk lemas di kursinya, menutupi wajah dengan kedua tangan dan gemetar. Dia tidak bisa lagi berakting. Wajah aslinya telah terkelupas di depan semua orang. Baskara berdiri di atas panggung seperti patung. Dia menatap ibunya, Mawar, dan layar secara bergantian.
Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk membela diri. Semuanya terlalu jelas. Dia bukan hanya seorang peselingkuh, tetapi juga anak durhaka yang bersekongkol dalam konspirasi kejam. Mawar juga tidak berbeda. Dia duduk dengan wajah pucat, mulai menangis. Tapi itu bukan air mata penyesalan, melainkan air mata ketakutan dan penghinaan. Rencananya, impiannya untuk menjadi nyonya rumah, semuanya hancur berkeping-keping. Video belum berakhir. Bagian terakhir dan yang paling mematikan mulai ditayangkan. Bukti-bukti keuangan. Laporan transaksi bank yang menunjukkan penarikan 800 juta, kontrak startup fiktif, dan puncaknya adalah laporan rekening bersama rahasia Baskara dan Mawar senilai 2,5 miliar. Narasi yang tegas dan dingin bergema. Mereka tidak berhenti dengan merebut suami saya. Mereka mencoba mencuri seluruh harta saya, darah dan keringat saya. Mereka membangun kebahagiaan mereka di atas kebohongan dan pengkhianatan. Tapi, Bapak dan Ibu sekalian, setiap drama pasti ada saatnya untuk ditutup. Video berakhir dan layar menjadi gelap, tetapi tidak ada yang bertepuk tangan. Ruangan itu diliputi keheningan yang berat, hanya terdengar isak tangis Mawar dan napas kasar Baskara. Drama mereka telah berakhir, tapi penghakiman baru saja dimulai. Aku perlahan berjalan dari sudut ruangan menuju panggung. Saat sorotan lampu menyorotku, semua mata tertuju padaku. Aku bukan lagi korban yang malang. Sekarang, di mata mereka, aku adalah wanita kuat yang dengan berani bangkit untuk menuntut keadilan. Aku mengambil mikrofon dari tangan Baskara yang masih terpaku. Aku menyapu pandanganku ke seluruh ruangan, menatap orang tuaku, Sentanu, dan terakhir, dua pendosa di depanku. Aku tahu babak terakhir dramaku masih tersisa, dan babak terakhir itu akan lebih dramatis dan mengejutkan. Para tamu menahan napas, menunggu apa yang akan kulakukan selanjutnya. Aku tidak terburu-buru. Aku membiarkan keheningan dan ketegangan menyebar, membiarkan Baskara, Mawar, dan ibu mertuaku merasakan setiap detik dari momen penghinaan mereka. Ketika kurasa sudah cukup, aku membuka mulut. Suaraku tidak keras, tetapi terdengar jelas dan tegas di seluruh ruangan, Bapak dan Ibu sekalian. Apa yang baru saja Anda saksikan hanyalah sebagian dari kebenaran. Para tamu kembali berbisik. Sebagian? Apakah ada hal yang lebih buruk dari ini? Baskara dan Mawar menatapku dengan mata ketakutan. Mereka bahkan tidak bisa menebak kartu apa yang belum kukeluarkan. Aku tersenyum dingin. Mas Baskara, kamu bilang kamu berterima kasih karena aku telah menjadi penopangmu yang kokoh, kan? Benar. Aku adalah penopang yang sangat kokoh. Saking kokohnya, kamu bisa dengan tenang membangun rumah barumu dengan uangku, uang keluarga kita. Aku berbalik ke arah barisan depan tempat mitra bisnis Baskara duduk. Anda semua yang ada di sini adalah pengusaha sukses. Anda tahu betul nilai uang dan betapa pentingnya kepercayaan dalam bisnis. Lalu, bagaimana pendapat Anda tentang seorang manajer keuangan yang diam-diam menggelapkan aset keluarganya untuk berinvestasi pada selingkuhannya? Apakah orang seperti itu bisa menjadi mitra yang dapat dipercaya dan diajak bekerja sama dalam jangka panjang? Para tamu kembali terkejut. Ibu mertuaku mengangkat kepalanya. Matanya penuh dengan kengerian. Mungkin itu adalah fakta yang sama sekali tidak ia ketahui. Tapi bukan itu saja. Aku berbalik ke arah Mawar yang masih menangis. Mbak Mawar, kamu selalu iri padaku, selalu berpikir aku mendapatkan segalanya dengan mudah, kan? Benar. Aku beruntung lahir di lingkungan yang baik. Tapi apa kamu tahu betapa kerasnya orang tuaku bekerja hingga hari ini? Kamu merebut suamiku, itu bisa kuanggap karena aku bukan orang yang cukup baik untuk mempertahankannya. Tapi kamu bersekongkol dengannya untuk menipu dan merampas harta keluargaku. Itu bukan lagi masalah perasaan. Itu adalah kejahatan. Mengerti? Mawar mengangkat kepalanya dengan cepat dan berteriak seperti orang gila. Bohong. Aku tidak menipu. Itu uang yang Mas Baskara investasikan padaku secara sukarela. Sukarela? Aku mencibir. Mencairkan tabungan pendidikan putrinya sendiri untuk diberikan kepada selingkuhannya? Itu sukarela? Bersekongkol dengan ibunya untuk merencanakan pengusiran istrinya setelah melahirkan, itu sukarela? Itu bukan sukarela, itu namanya menjual nurani. Dan ibu, panggilku dengan suara yang tidak lagi mengandung sedikit pun rasa hormat. Ibu selalu menyalahkanku karena tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Apa ibu tahu bahwa saat melahirkan Hana, saya hampir mati di meja operasi? Bahwa dokter mengatakan saya tidak akan bisa punya anak lagi? Apa ibu tahu? Saya diam. Saya sabar. Bukan karena saya takut pada ibu, tapi karena saya menghormati ibu, karena ibu adalah ibu dari suami saya.
Saya berharap suatu saat ibu akan menghargai pengorbanan saya. Tapi saya salah. Ibu hanya menganggap saya sebagai mesin penghasil anak laki-laki, sebagai alat untuk memuaskan keegoisan dan keserakahan ibu. Ibu tidak pantas menjadi seorang ibu, tidak pantas menjadi seorang nenek. Kata-kataku bagaikan vonis terakhir yang benar-benar menghancurkan wanita kejam itu. Dia duduk tak bergerak dengan mata kosong. Harga dirinya, kebanggaannya, telah kuinjak-injak tanpa ampun. Monologku berakhir dengan perasaan lega yang luar biasa, seolah beban berat terangkat dari dadaku. Aku hendak meletakkan mikrofon dan berbalik. Tapi tepat pada saat itu, suara rendah dan tegas bergema dari belakang ruangan. Tunggu. Drama ini belum selesai. Itu Sentanu. Dia berjalan melewati kerumunan yang terbelah, naik ke atas panggung, dan tanpa sepatah kata pun, melayangkan tinju keras ke wajah Baskara. Boh! Baskara terpelanting ke lantai, darah mengalir dari sudut bibirnya. Dasar pengecut! Kau tidak hanya mencuri istriku, kau juga seorang penipu, teriaknya, lalu berbalik ke arah semua orang sambil mengangkat setumpuk dokumen. Ini adalah bukti bahwa wanita ini memalsukan tanda tangan saya untuk mencairkan dana perwalian putra kami. Uang yang seharusnya untuk masa depannya, ia gunakan untuk membeli apartemen mewah ini dan memasukkan nama bajingan ini sebagai pemilik bersama. Tinjuan dan pengungkapan Sentanu menjadi pemicu ledakan yang sesungguhnya. Pesta yang tadinya mewah dalam sekejap berubah menjadi kacau balau. Para tamu dan mitra bisnis yang tadinya terpaku mulai bereaksi. Beberapa dari mereka mengeluarkan ponsel dan mulai merekam, seolah tidak ingin ketinggalan satu adegan pun dari drama murahan yang menarik ini. Beberapa yang lain tidak lagi menyembunyikan tatapan cemooh dan hinaan mereka kepada Baskara dan Mawar. Salah satu mitra bisnis Baskara yang paling senior dan dihormati bangkit. Dia menatap Baskara yang masih tergeletak dengan tatapan dingin dan berkata, "Baskara, mulai besok, jangan datang ke kantor lagi. Anggap saja kerjasama kita selesai." Dia menyelesaikan kalimatnya dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Tindakannya memicu efek domino. Mitra-mitra lain juga satu persatu bangkit dan meninggalkan pesta. Kepergian mereka adalah deklarasi yang lebih kuat dari kata-kata apapun. Karier yang susah payah dibangun Baskara, koneksi yang ia banggakan, semuanya menjadi abu dalam hitungan menit. Baskara terduduk di lantai, memegangi pipinya yang bengkak, menatap kosong ke punggung-punggung yang menjauh. Dia kehilangan kekuatan untuk bangkit, kehilangan kata-kata untuk membela diri. Dia telah kehilangan segalanya. Mawar benar-benar hancur mendengar pengungkapan suaminya. Dia tidak lagi menangis, hanya gemetar sambil menggumamkan kata-kata tak berarti. Tidak, aku tidak menipu. Tapi tidak ada lagi yang mendengarkan kata-katanya. Orang tua Sentanu, yang telah memahami seluruh situasi, tidak bisa menahan amarah mereka. Ayahnya, yang biasanya tampak lembut, berjalan ke depan Mawar dan menunjuknya dengan tangan gemetar. "Nak, bagaimana bisa kamu melakukan perbuatan terkutuk seperti ini? Apakah kamu ini manusia?" Ibunya menutupi wajah dan terisak. Aib dan rasa malu ini pasti lebih menyakitkan daripada pengkhianatan itu sendiri. Keluargaku juga tidak tinggal diam. Ayahku, yang sejak awal berusaha menjaga ketenangannya, datang ke sisiku dan memelukku erat. "Maafkan ayah, Sarinah. Ayah tidak bisa melindungimu." Ibuku berjalan ke arah ibu mertuaku yang duduk termangu dan menatap wajah wanita kejam itu lekat-lekat, berkata dengan suara bergetar karena marah. "Anda juga seorang ibu, bagaimana bisa Anda melakukan ini pada menantu dan cucu Anda sendiri? Apa Anda tidak punya hati nurani?" Ibu mertuaku tidak menjawab. Dia seolah telah menjadi batu. Di tengah kekacauan, Sentanu meredakan amarahnya dan kembali tenang. Dia mengeluarkan ponselnya dan menekan sebuah nomor. "Halo? Polsek X? Saya ingin melaporkan kasus penipuan dan penggelapan dana yang terorganisir." "Ya. Alamatnya di Gedung Z, Unit Y. Targetnya adalah Mawar dan Baskara." Dua kata polisi bergema seperti vonis mati yang membungkam semua keributan. Baskara dan Mawar mengangkat kepala mereka dengan cepat. Mata mereka dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Mereka bisa menanggung penghinaan dan kehilangan harta, tetapi tidak bisa menanggung hukuman hukum, penjara. "Jangan, Mas Sentanu, kumohon," teriak Mawar sambil merangkak dan memeluk kaki suaminya. "Aku salah, aku yang salah. Kumohon maafkan aku sekali ini saja," pikirkan Bima. "Justru karena aku memikirkan Bima, aku melakukan ini," kata Sentanu dingin, melepaskan tangannya. "Aku tidak bisa membiarkan putraku tumbuh di bawah asuhan penipu sepertimu." Baskara juga terhuyung-huyung bangkit dan berlutut di depan Sentanu, memohon, "Pak Sentanu,
Saya yang salah, semuanya salah saya. Pukul saya, maki saya, tidak apa-apa, tapi tolong jangan panggil polisi. Hidup saya akan berakhir jika saya masuk penjara. Hidupmu, kaulah yang mengakhirinya, jawab Sentanu dengan mata tanpa belas kasihan. Sekitar 15 menit kemudian, polisi tiba. Mereka dengan cepat mengendalikan situasi dan mulai mengambil keterangan dari pihak-pihak terkait. Baskara, Mawar, dan bahkan ibu mertuaku, semuanya dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Saat digiring oleh polisi, Baskara melewatiku. Dia menatapku. Di matanya tidak ada lagi amarah. Hanya ada kekosongan dan pertanyaan bisu. Mengapa? Aku tidak menjawab, hanya berbalik dalam diam. Jawaban itu harus ia cari sendiri dalam waktu yang panjang dan lama yang akan datang. Pesta syukuran yang mewah berakhir dengan cara yang tidak bisa lebih tragis lagi. Apartemen mewah itu kini kosong dan dingin, hanya para staf catering yang diam-diam membersihkan sisa-sisa kekacauan. Para tamu juga telah pulang, membawa cerita yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Aku berdiri di tengah puing-puing kebahagiaan palsu. Alih-alih merasa puas, yang kurasakan adalah kelelahan yang tak berkesudahan. Perang telah berakhir. Aku menang. Tapi itu adalah kemenangan yang diwarnai air mata. Aku telah mengorbankan terlalu banyak, menanggung terlalu banyak. Tapi akhirnya, keadilan telah ditegakkan. Aku menoleh ke arah pria yang telah menemaniku melewati badai ini, Sentanu. Dia juga menatapku. Tanpa kata, kami hanya saling mengangguk ringan. Kami telah kehilangan banyak hal, tetapi kami telah merebut kembali kebenaran dan kehormatan. Dan mungkin, di atas puing-puing ini, kehidupan baru, masa depan baru, akan dimulai kembali.